Puji nama Tuhan, Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Semua di dalam sukacita, amin. Hari ini kita mau beribadah ke dalam bait-Nya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Bapa kami melihat kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari Bapa kami melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih yang telah ada bagi setiap kami Tuhan. Melawat kami, menjaga kami Bapa yang baik. Sehingga pada hari ini Bapa kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya bersama saudara-saudara kami ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Bapa kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari berkati ibadah kami ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang belum dapat hadir pada saat hari ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada Bapa, mari Tuhan berkati setiap mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Bapa yang baik. Mari Tuhan berkati gereja kami ini Bapa. Mari Tuhan berkati jemaat-jemaat yang berada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh di dalam kasih kami. Kami boleh membangun mesbah doa atas gereja ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami ini Bapa. Setiap pujian penyembahan yang akan kami senandungkan untuk Tuhan, biarlah Engkau bersuka cita untuk melihat setiap kami mendengarkan pujian penyembahan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan kami balas Bapa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semua kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Dengan apa akan ku balas
kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu Bapa. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih dalam lagi katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib dan mulia kuasa-Mu Tuhan. ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh kami tidak dapat membalasnya Bapa. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Lebih dalam lagi katakan kepada Tuhan kita. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum Tuhan untuk setiap perbuatan keajaiban yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Betapa Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini saudaraku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa kami Tuhan, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. lebih dalam lagi katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa kami Bapa, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Lebih dari
kebaikan-Mu melimpah atas. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Betapa kami merindukanmu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sungguh kami merindukanmu Bapa. Betapa ku merindukanmu. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup kami Bapa yang baik. Terima kasih telah selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Telah melawat kami, menjaga kami Bapa yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas tempat ini. Bersukacitalah Engkau untuk melihat setiap kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Masih ada sukacita, amin. Amin. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Sebab kami tidak akan pernah ragu untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pedang hidup
Bersama-sama dengan saya katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Lebih dalam lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagi kami Tuhan senantiasa. Sebab denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab nama-Mu Tuhan adalah menara bagi setiap kami, amin. Banyak Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Saudara saja yang mengatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa ke dalam segala, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Allah termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusmu. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Semua di dalam rasa syukur, amin. Semua di dalam sukacita, amin. Sebab di dalam minggu ini kita merasakan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi setiap kita. Sebentar kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga. Sungguh indah, sungguh mulia nama-Mu Bapa. Engkau berkuasa bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berkumandanglah Engkau bagi setiap kami Bapa. Sehingga bagi kami yang mendengarkan Tuhan, boleh menjadi pelita bagi kami. Boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan terus menuju dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, inilah setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami, berkati teacher Edu Tuhan yang akan memberitakan sebagian daripada firman Tuhan. Kami serahkan anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan berkati mulut, lidah, bibirnya Tuhan. Sehingga Bapa, apapun yang akan diseringkan pada hari ini Bapa yang baik, itu adalah berasal daripada Engkau Tuhan. Bimbing anak-Mu ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Diam di hadirat
tempat kudus-Mu sekarang. Sebab kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, memenuhi dengan kasih-Mu. Kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Yes, Bapa yang baik. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami dengan tulus Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Yes, Jesus. Ya Tuhan. Dan ku bersyukur. Kami bersyukur untuk menyembah Engkau Bapa. Penuhi hati setiap kami Tuhan. Kasih-Mu. Diam di hadirat. Lebih dalam lagi katakan kepada Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Saya undang Cicaredu untuk maju ke depan. Diam di hadirat-Mu. baik, pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Satu hal yang kami rindu pada pagi hari ini, dan biarlah kami selalu rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kami jauh daripada Tuhan, dan biarlah Engkau mengajarkan kami untuk selalu peka akan
dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami di pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, bersyukur buat sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini boleh kami berdiri di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin banyak kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk berada di jalan yang menurut Tuhan baik, bukan menurut kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Ya, semua sudah kenal saya, ya. Kalau saudara kenal saya berarti kita udah keluarga, amin. Ya, kalau belum berarti ada yang baru datang, ya kan? Tapi kita semua sudah saling kenal. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8. Dan juga Roma pasal 12 ayat 1. Semua punya Alkitab saudara? Punya ya? Atau saya bisa tampilkan ayatnya? Oh enggak usah lah, beliau baru belajar hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya dia pelayanan di situ ya, karena dia enggak di atas ini lagi. Oke, Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8. Mari kita nanti akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Perjanjian baru atau lama itu? Lama ya, berarti saudara rajin baca Alkitab. Sudah ketemu, amin. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita buka lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Sudah ketemu? Oke, kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membangun mezbah di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Saudara bisa lihat di situ, ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang telah kita baca tadi adalah sebuah tokoh Alkitab yang kita tahu, yaitu Abraham. Abraham disebut dengan apa? Masih ingat pelajaran sekolah minggu? Bapak dari apa? Ngomong yang jelas. Bapak orang beriman ya, atau bapak dari segala bangsa. Sebelum Abraham, siapa yang tahu nama ayahnya Abraham? Coba angkat tangan. Ayah Abraham, siapa tahu? Enggak tahu? Dalam sekolah minggu ya dulu ya. Ayahnya Abraham siapa yang tahu? Ayo. Ada yang bilang Pak Tony, salah itu. Ada yang tahu ayahnya Abraham? Enggak tahu ya. Oke, ayah Abraham itu namanya Tera ya kalau nggak salah. Oke, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar ya. Ini masih berkaitan dengan mezbahnya Tuhan ya. Mezbah kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Abraham di sini adalah ya, di mana kita telah baca tadi ayat 8 ya.
Abraham itu dimanapun dia berada, yang pertama yang dia lakukan adalah membangun mesbah bagi Tuhan. Ya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, apa yang kita ikuti dari Abraham ini, bahwa kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, yang utama, yang dimuliakan dalam apapun itu saudara, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di kerjaan saudara atau di rumah saudara, kita harus membangun mesbah untuk Tuhan. Tokoh Alkitab ini, Abraham, di mana dia membangun mesbah fisik sebagai tanda syukur dan persekutuannya kepada Tuhan. Ya, kalau di zaman sekarang, saudara, mesbah itu adalah ruang dan waktu yang kita sengajakan untuk Tuhan. Saya percaya saudara kesini, bahwa saudara karena saudara rindu, saudara sengaja untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Amin. Atau saudara datang hanya waktu sisa saja karena hari ini enggak kerja, atau karena lagi baiknya aja hari ini datang. Saya percaya enggak, karena saudara sengaja untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Abraham, saudara, seperti itu. Ya, di mana dia membangun mesbah yang baik kepada Tuhan. Selain Abraham, ada juga banyak tokoh Alkitab di mana mereka itu kembalikan mesbah mereka kepada Tuhan. Karena pada zaman dulu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, perjanjian lama, orang Israel itu orang yang sangat pemberontak. Ya, walaupun banyak mujizat Allah yang mereka terima, ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, salah satu selain Abraham, tokoh Alkitab juga yang bernama Elia, ya, atau disebut mesbah sebagai pemulihan yang runtuh dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, ya. Kisah Elia di Gunung Karmel adalah ilustrasi paling kuat untuk restorasi, saudara. Konteksnya yaitu Alkitab mencatat bahwa Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah runtuh, ya. Dia tidak membuat mesbah baru atau yang asing, tapi dia membuat kembali mesbah yang telah hilang atau yang telah diruntuhkan oleh bangsa Israel. Nah, kemudian saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan cuma Elia, banyak lagi tokoh-tokoh lain yang bisa kita belajar, ya. Salah satunya juga saudaraku Nuh, ya. Nuh sebagai tanda syukur setelah badai yang dia lewati, ya, pada zaman air bah, ya. Atau Kejadian 8 ayat 20, ya. Nuh membangun mesbah tepat setelah ia keluar dari Batra pasca air bah, ya. Nah, hal pertama yang dilakukan Nuh bukanlah membangun rumah untuk dirinya sendiri atau mencari makanan, melainkan membangun mesbah bagi Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, membangun mesbah, apalagi di era modern atau era sekarang, itu bukan hal yang gampang, saudara. Siapa yang hari ini masih punya jam doa dengan Tuhan? Semua punya? Atau hanya pas hari Minggu saja? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita berada di gereja itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk bertemu bersama-sama orang percaya, ya. Tetapi mesbah, ya, yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara memberikan diri hidup untuk Tuhan. Mesbah sendiri di rumah atau dimanapun saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saudara kita membangun mesbah itu di dalam diri kita sendiri. Sama hal yang dilakukan oleh Abraham, ya. Kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ya. Dia tidak harus pergi kemana untuk bertemu orang-orang, tapi dia membangun dari dalam dirinya sendiri. Allah memberkati dia. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi yang sekarang adalah, ya, bukan lagi tentang lokasi, ya, tapi bagaimana kondisi kita. Mesbah itu adalah hati yang menyembah, Yohanes 4 ayat 24. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, tetapi ada problem yang kita temui hari ini adalah, ya, kita bisa membandingkan tentang bagaimana mesbah itu dengan media sosial, saudara, yang kita memakai hari-hari ini, ya. Seringkali kita membangun mesbah media sosial, saudara. Membuang waktu, memberikan waktu terbaik untuk scrolling daripada mesbah doa. Saudara kan kasih dalam Tuhan, ini nyata dan realita bahwa mesbah doa itu kita tenggelamkan oleh media-media sosial yang ada zaman sekarang. Saudara pasti sadar bahwa seringkali mungkin setiap hari kita bangun, pertama yang kita lihat adalah bagaimana notifikasi WhatsApp yang semalam yang belum dibalas. Pasti pagi-pagi, semalam aku ketiduran, maaf yang kebalasnya. Pasti ada begitu, ya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, ya, ini yang membuat kita itu lupa atau tenggelamkan saudara, koneksi saudara dengan Tuhan. Ini sangat terpengaruh saudara dikasih Tuhan. Apalagi saudaraku, anak-anak zaman sekarang yang kita didik, yang kita mulai dari kecil mengajarkan mereka, itu juga perlu hati-hati, ya. Karena kalau tidak saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang tidak akan percaya lagi sama Tuhan. Udah realitas sekarang saudara. Saudara mungkin nggak terlalu ketemu, tapi saudara di lapangan saudara, yang kita lihat bahwa banyak orang yang sudah jauh daripada Tuhan, ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau kita, ya, apalagi saudara sedang main HP, ya, enak-enak, tiba-tiba habis paket datanya, ya, atau misalnya wifi saudara lagi error, ya, pasti saudara dikasih dalam Tuhan akan mencari cara bagaimana saudara terhubung lagi dengan koneksi internet. Pasti saudara, ya, saudara langsung pergi ke konter untuk isi kembali pulsa saudara, ya, atau saudara misalnya baterai saudara tinggal 1%, padahal lagi seru-seru tuh film drama Koreanya saudara, lagi seru-seru, tiba-tiba lagi 2% baterainya, saudara pasti cari baterai, cari charger atau langsung cas HP-nya. Nah, saudara pun kasih dalam Tuhan, sedekat itu kita manusia sekarang dengan media sosial atau handphone saudara, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat, ya, bahwa mesbah itu, ya, adalah stasiun seperti pengisian daya saudara. Antenanya itu adalah roh kita, atau jaringan itu adalah roh kita pada Tuhan, ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus meminimal hal-hal seperti itu, ya. Mari kembali, kita yang mengatur saudara apa yang di depan kita, bukan media sosial yang mengatur kita, ya. Tapi realitanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan sudah sangat sulit, ya, untuk membangun mesbah dengan Tuhan. Ya, jangankan diri sendiri kita membangun mesbah saudara Tuhan, tetapi seringkali ada doa-doa mungkin yang mengajak saudara untuk sama-sama beribadah, itu masih sulit saudara. Apalagi mungkin saudara membangun mesbah sendiri sama Tuhan. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang bagaimana saudara, kebiasaan-kebiasaan yang kita harus tinggalkan, ya, sebagai orang percaya. Nah, kemudian saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat poin yang kedua, apa tantangan membangun mesbah hari-hari ini, ya. Tantangan membangun mesbah hari ini adalah yang pertama, distraksi digital saudara. Notifikasi handphone saudara seringkali lebih kuat, ya, suaranya daripada suara Roh Kudus saudara, ya. Notifikasi smartphone atau handphone saudara seringkali lebih kuat suaranya daripada suara Roh Kudus, ya. Seperti apa saudara, bahwa kita sudah lebih fokus kepada kesenangan kita dibanding dengan bahwa Allah itu ada loh untuk kita. Yang memegang hidup saudara itu ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara sampai hari ini masih percaya Yesus itu ada, ya harus percaya saudara. Aku udah mulai nggak percaya ini, soalnya dari dulu nggak pernah kelihatan apa yang saya minta. Bisa saja hilang saudara kepercayaan saudara, karena saudara tergoda dengan kemewahan atau kemegahan dunia yang berada di depan mata, yang dilihat secara langsung. Saudara pasti lebih percaya yang nyata daripada yang tidak kelihatan, ya. Tapi saya percaya bahwa saudara sebagai orang Kristen, saudara sudah paham, ya, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang kedua adalah ada budaya instan, ya. Kita ingin berkat Tuhan tetapi tidak mau berdiam diri di hadiratnya. Ini lebih sulit lagi saudara. Saudara pengen sesuatu, saudara pengen ini, pengen itu, pengen dan lain-lain semuanya. Tapi saudara, kita seringkali kita lupa, ya, siapa yang memberi berkat itu kepada kita. Saudara lebih mengandalkan kekuatan kita, bahwa saya harus bekerja sekuat mungkin untuk mendapatkan ini. Lalu kita lupa bahwa sesuatu hal yang kita yang kita punya hari-hari ini semua pemberian Tuhan. Saudara, kalau kita terlalu mengejar itu, kita akan lupa Tuhan. Ya, buat apa Tuhan? Ya, saya sudah bisa mengerjakan semuanya. Selama ini saya jadi orang Kristen dari kecil sampai usia sekarang, saya berjuang sendiri.
Tuhan nggak ada kok. Saudara bisa saja muncul statement seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, seringkali kita merasa kelelahan ya, kita terlalu sibuk bekerja sehingga lupa bahwa sumber kekuatan kita ada di mesbah. Saudaraku, kalau belajar Alkitab ya, perjanjian lama itu banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana dia hidup ya dari membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Salah satunya Abraham. Ya. Saudara, iman Abraham itu hari-hari ini saudara itu sangat luar biasa ya. Makanya sampai hari ini masih kita kenang ya. Di mana pergumulannya selama hampir 100 tahun, 90 tahun baru mereka mempunyai anak. Itu bukan waktu yang cepat, saudara. Kalau hari-hari ini setahun 2 tahun aja doa kita nggak terkabul, tahun ketiganya udah pakai jilbab, saudara. Bisa jadi. Karena apa? Tidak punya pendirian atau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kayaknya Tuhan orang itu lebih bagus deh. Mereka bagus-bagus, kaya-kaya, punya ini, punya itu. Ya. Tapi saudara lupa bahwa apakah saudara menempatkan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh, atau saudara hanya mendengar dari cerita-cerita orang di sekitar saudara. Saudara, untuk mengenal Tuhan lebih dalam itu diri sendiri yang punya koneksi dengan Tuhan. Bukan nunggu pendeta saudara untuk mengingatkan, bukan menunggu pelayan-pelayan Tuhan untuk mengingatkan saudara, kamu harus begini, kamu harus itu. Itu kami hanya sebatas di situ, saudara. Anak-anak Tuhan hanya sebatas itu. Tapi yang membangunnya adalah saudara dengan Tuhan itu sendiri. Kita hanya alarm sebagai pengingat bahwa jangan jauh dari Tuhan dan lain-lain. Tapi yang membangun itu adalah saudara sendiri. Baru saudara merasakan ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saudara. Next. Yang ketiga adalah bagaimana langkah praktis membangun mesbah keluarga dan pribadi, ya. Lanjut. Nah, langkah praktis yang saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat komponen yang pertama, yaitu batu penjuru. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar keputusan harian, bukan opini netizen. Netizen itu saudara bahasa modern, atau saudara ketika saudara ingin membangun keputusan hari-hari ini, ya tentunya belajar dalam firman Tuhan. Saudara jangan dengar apa yang dikatakan oleh dunia yang saudara mungkin seperti ini. Misalnya saudara mulai membangun lalu ada orang lain mengatakan, buat apa itu, kita kesini aja, ngapain itu, kamu rajin sekali. Itu suara-suara netizen yang menggiring saudara untuk jauh daripada Tuhan, ya. Saudara pun kasih dalam Tuhan, setelah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan adalah pedoman perjalanan saudara. Saudara harus percaya itu sepenuhnya. Di luar daripada itu saudara jangan percaya, di luar daripada firman Tuhan. Karena kebanyakan saudara hari-hari ini orang meninggalkan imannya karena dia lebih banyak mendengar apa kata orang yang di dalam lingkungannya dibandingkan dengan dia mempelajari atau dia baca firman Tuhannya kita sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian saudara kasih dalam Tuhan, komponen yang kedua adalah api yang menyala. Aplikasi praktisnya adalah kita harus punya konsistensi atau konsisten. Api mesbah tidak boleh padam. Dalam Imamat pasal 6 ayat 13, jangan tunggu mood tapi bangunlah disiplin roh saudara. Mulai hari ini saudara, mungkin saudara udah jauh. Mungkin saudara sebelumnya punya jam doa, punya waktu yang baik dengan Tuhan, lalu hari-hari ini mulai padam. Kembali nyalakan apimu untuk saudara punya koneksi lagi dengan Tuhan, ya. Saudara pun kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara tahu, ya, dunia beberapa tahun yang lalu dan juga hari ini sangat berbeda, ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu saudara melihat ada kemudahan, hari-hari ini semakin sulit, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan dunia makin hari makin jahat, saudara. Dan itu nyata dan itu fakta, ya. Nah, saudara pun kasih dalam Tuhan, baik dalam pekerjaan saudara, mungkin dulunya lancar segala macam. Seiring waktu berjalan, pasti ada kondisi-kondisi yang mungkin saudara
membuat kita tidak lagi efektif ya dalam menghadapi kenyataan hidup ya. Tapi saya percaya orang yang punya mesbah doa dengan Tuhan, kondisi apapun itu dia tetap bersyukur, dia tetap percaya bahwa ada Tuhan. Sama halnya yang kita lihat, yang kita belajar dari salah satu tokoh yaitu Ayub ya. Di masa kejayaannya dia tetap memuji dan menyembah Tuhan, karena ketika dia jatuh ya, ketika dia diambil semua hartanya, dia tetap memuliakan Tuhan. Karena apa? Dia punya koneksi yang sudah terikat dan sudah melekat pada Tuhan. Dia percaya bahwa satu-satunya hidupnya adalah mengandalkan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh. Begitupun kita hari-hari ini saudara, berapapun yang ada dalam diri saudara, saudara pasti bersyukur ya. Saudara hari ini punya cuma 5.000 di dompet, karena saudara orang yang bersyukur, saudara masih bisa tersenyum ya. Tapi kalau saudara dikasih dalam Tuhan sudah biasa pegang uang juta-juta ya kan, puluhan juta, tiba-tiba tinggal 10.000, saudara pasti stres ya kan. Pergi ke Lapo Tua minum, nyanyi-nyanyi ya kan, lagu-lagu Batak gitu kan, sama orang-orang gitu. Jadi karena apa saudara? Dia tidak punya iman yang kuat, dia tidak punya mesbah yang bangun yang dengan baik dengan Tuhan. Banyak orang-orang seperti itu ya. Bapak-bapak kita juga mungkin begitu saudara ya. Salah satunya bapakku dulu saudara, kalau udah nggak ada uangnya saudara, udah dulu kalau tidak kan sambil merenung, terus minum, mabuk lagi dia ya kan, narik 1 batang 2 batang, udah dulu gitu saudara ya. Saya kira kenapa dia saudara? Rupanya karena nggak ada lagi uangnya ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan ya, itu sangat berbahaya bahwa manusia atau kita ini, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan saudara. Kita tidak bisa kuat tanpa adanya Tuhan dalam diri kita. Nah, mesbah itu lagi saudara bukan tentang seberapa megah ya tumpukan batu atau tetapi seberapa tulus penyerahan diri di atasnya. Ya, kalau pada zaman dahulu mungkin kita juga sudah pernah dengar ya, membangun mesbah atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu harus bayarnya juga cukup mahal ya kan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sem minggu lalu ya. Jadi hari-hari ini saudara kita tinggal menyerahkan diri pada Tuhan seperti Roma 12 ayat 1 tadi. Sebenarnya sudah sangat dipermudah saudara. Orang-orang Kristen sekarang sangat dipermudah untuk bagaimana kita memperoleh keselamatan itu pada Tuhan. Tapi kita mengabaikannya ya. Memang segala sesuatu yang enak itu saudara disepelekan ya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman ini saudara, bahwa saudara kita tidak hanya cukup untuk beribadah hari Minggu ya. Saudara harus punya koneksi ya. Setiap hari mungkin saudara merenungkan 5 menit, saudara bisa berdoa, baca firman Tuhan, lalu saudara menaikkan setiap doa-doa saudara kepada Tuhan. Bangun itu saudara mulai dari sekarang ya. Karena jangan hanya mendengarkan khotbah orang saudara setiap pagi, saya fans sekali dengan hamba Tuhan ini, pendeta ini. Itu hubungan dia dengan Tuhannya saudara. Pertanyaannya, saudara dengan Tuhanmu apa yang kau lakukan? Ya, boleh fans dengan orang, boleh fans dengan pendeta-pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saudara juga harus bangun itu dengan Tuhan. Jadi sehingga saudara pun dikasih dalam Tuhan, tiba-tiba nanti suatu saat katakanlah internet hilang, Bapak itu nggak lagi muncul khotbah di online, lalu saudara mau dengar apa? Saudara pasti merasa putus asa, cepat putus asa saudara. Tapi kalau saudara bangun itu di dalam diri saudara, ya, mau ada internet, enggak ada internet, saudara sudah punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan manjakan diri kita itu dengan instan yang apa sekarang, ngapain lagi aku dengar lagi khotbah itu, tinggal aku searching di YouTube, ada aku di situ. Ya ada saudara, memang ada saudara. Cuma kan suatu saat kalau tiba-tiba paketmu enggak ada, saudara mau dengar apa? Ya, karena saudara sudah terbiasa dengan orang mendengarkan orang, saudara tidak mempunyai koneksi sendiri dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus membangun kembali mesbah doa itu. Kalau saudara belum punya mesbah doa, mulai hari ini bangun. Kalau saudara dulunya punya mesbah doa lalu sekarang hilang, bangun kembali itu. Ya, percayalah saudaraku dikasih dalam Tuhan, badai apapun yang kita hadapi kita akan bisa melewatinya. Ya.
nggak harus ke jembatan Barelang saudara terjun, ya kan? Tiba-tiba lompat dari Barelang nggak mati rupanya, berusaha juga dia berenang keluar, masih pengen hidup rupanya, ya kan? Karena saudaraku dikasih dalam Tuhan itu dia mengandalkan kekuatannya sendiri dengan apa yang dia lihat bahwa dia tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah, ya. Apalagi di Batam ini banyak sekali anak-anak muda saudara, ya kan? Kalau udah putus cinta solusinya jembatan satu, ya kan? Sehingga ada spanduk di sana saudara, kalau misalnya mau lompat ini nomor, hubungi dulu nomor ini, hubungi kami kata polisi, ya, biar mereka berikan solusi, jangan buru-buru lompat saudara, ya. Karena apa saudara pun kasih dalam Tuhan, sesuatu hal yang kita bangun dari kampung datang ke Batam, kita fokusnya aku harus mendapatkan pekerjaan, aku harus dapat 10 juta 20 juta supaya berbahagia, ya. Tapi saudara pun kasih dalam Tuhan, ketika saudara jauh dari kampung saudara, yang pertama harus dicari adalah datanglah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, esok hari mungkin saudara keluar kota atau keluar negeri, ya, bangun masbah itu dimanapun saudara berada. Karena itu adalah kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Oke, kemudian yang keempat. Nah, saudara pun kasih dalam Tuhan, di dalam membangun mesbah dia juga punya dampak, ya. Dampak mesbah bagi kehidupan adalah, ya, bagaimana kita harus punya ketajaman roh, ya. Di tengah berita hoaks dan kebingungan dunia, mesbah memberikan hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat, ya. Saudara, sekarang sudah terkenal yang namanya AI, saudara. Sudah pernah tahu AI? Ya, AI itu saudara sekarang kita bingung mana yang asli dan mana yang tidak, saudara, ya. Ada yang buat ini, ada yang buat itu, ya. Tapi saudara pun kasih dalam Tuhan, mari, ya, kita harus punya roh, ya, yang tajam untuk melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang benar, ya. Saudara pun kasih dalam Tuhan, ya, kita ini sebenarnya lebih berkuasa, ya, daripada segala sesuatu. Karena Tuhan berfirman bahwa kita menguasai bumi, saudara. Apapun isinya kita menguasai bumi, diperintahkan. Bukan hal-hal seperti itu yang menguasai saudara, ya. Nah, kemudian saudara pun kasih dalam Tuhan, kita punya perlindungan spiritual, ya. Mesbah menjadi benteng bagi keluarga dari nilai-nilai dunia yang merusak, ya. Dengan punya hubungan dengan Tuhan, saudara kita bisa menilai, saudara kita bisa melihat bahwa ini yang baik dan ini yang tidak baik, apa yang saya harus kerjakan itu menurut kehendaknya Tuhan. Bukan lagi kita digiring oleh canggihnya dunia sekarang, saudara, ya. Saudara juga walaupun nggak pernah ke Paris, nggak pernah ke Amerika, saudara sudah bisa buat foto saudara lagi di Amerika sekarang, ya. Jadi media sosial itu sudah sangat sudah sangat membawa, ya, orang-orang zaman sekarang itu sudah lebih gampang, ya kan. Kemudian yang masih kuliah, saudara, banyak sekali jawaban AI, saudara, ya, karena sudah lebih gampang. Ngapain sih belajar lagi, ya kan, apalagi baca Alkitab, saudara. Sudah malas orang, saudara. Hari ini aku lagi baik, aku dapat berkat misalnya, kan. Hari ini aku dapat 10 juta, cari dulu kata-kata rohani di apa ini, kan. Tanya dulu apa yang cocok untuk kesenangan, ya kan. Carilah kata-kata itu lalu diposting, saudara, ya. Jadi sudah sangat memanjakan kehidupan kita, sehingga saudara nilai spiritual itu perlahan mulai hilang dari dalam diri kita. Begitu juga dengan anak-anak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Di sekolah, ya, itu sangat susah, saudara, mendidik anak-anak zaman sekarang, ya. Apalagi yang masih kecil, saudara. Belum apa-apa udah punya akun segala media sosial, saudara. Ada TikTok, ada Instagram. Umur kelas 2, saudara. Kelas 2, kelas 3 SD sudah punya Instagram, sudah punya TikTok, sudah punya Facebook dan lain-lain. Joget-joget dari dalam itu, saudara. Astaga. Nah, itu kan kalau hal-hal seperti itu, saudara, nggak dibangun mulai dari kita orang-orang dewasa, waduh, susah nanti membangun masa depan mereka, saudara, ya. Jadi sekarang udah anak-anak
zaman-zaman AI, ya. Kemudian saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang mengerti, ya, yang punya anak, kita juga harus membangun itu, saudara. Mulai ajari anak-anak kita, boleh main handphone, tapi ada waktu-waktu tertentu, ya. Usia-usia SD jangan biarkan, ya, jangan biarkan, karena itu sangat merusak, saudara, pola pikir mereka di masa depan, karena semuanya serba instan, saudara, ya. Kemudian saudaraku kasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan, ya, di mana ada mesbah, di situ ada perjumpaan yang mengubah karakter. Mungkin selama ini saudara, karakter saudara adalah orang yang sangat keras, mungkin orang yang sangat udahlah bodoh amat gitu kan, aku kamu, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan adanya mesbah doa saudara, karakter yang mungkin saudara apapun yang mungkin sangat susah diubah pasti bisa berubah, karena saudara sudah mulai merendah di hadapan Tuhan. Karena kalau kita sudah di hadapan Tuhan, sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, apapun itu saudara bisa berubah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Nah, kemudian saudara pun dikasih dalam Tuhan, ya, mesbah bukan tentang seberapa megah, ya. Jadi Tuhan tidak butuh gedung yang megah untuk hadir, dia hanya butuh hati yang bersedia dibangun sebagai mesbah baginya. Saudara, kalau saudara, wah gereja besar mau dia panjang dari sini sampai di Tanjung Riau sana, saudara, ya, bukan itu, ya. Tapi bagaimana kita membangun mesbah itu di dalam diri kita dengan Tuhan, bukan besarnya gereja, saudara. Karena gereja adalah kita sendiri. Ini hanyalah sebuah gedung di mana tempat kita untuk sama-sama berkumpul, sama-sama menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan juga sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Itu mesbah yang sesungguhnya diri kita dengan Tuhan, bukan gedung, ya. Ya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita bangun kembali itu, ya, di dalam keluarga saudara, di dalam perkumpulan saudara, bangun kembali itu, ya. Salah satu contohnya kita punya home cell, ya, datanglah kalau ada waktu, ya kan. Dan, karena kan masih bisa malam-malam yang lain untuk di luar, ya kan tulang, ya, tulang aja udah mulai rajin deh sekarang, ya kan. Oke, kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ya, mesbah itu harus dibangun atas kemauan dan ketulusan hati kita, jangan karena terpaksa, saudara, ya kan. Aku gabung enggak enak, udah chat tiap hari kan, hari ini bisa home cell enggak, ya kan, enggak enak lah, aku datanglah dulu aku minggu ini, ya kan. Terus 3 bulan kemudian baru datang lagi, ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu ada unsur keterpaksaan, saudara, ya. Tapi saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan di tempat ini, ya, selalu punya niat yang baik, apalagi untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya, nah, di dalam Imamat pasal 6 ayat 12 juga, saudara, ya, biarlah api, ya, terus menyala dalam membangun mesbah, jangan sampai padam, saudara, ya. Api doa saudara, ya, hubungan saudara dengan Tuhan jangan sampai padam. Kalau udah sempat padam, saudara, masuklah si Iblis itu, saudara, atau si Lucifer untuk mengambil saudara untuk ikut bersama dengannya, ya. Jadi jangan sampai padam roh saudara untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Jadi disiplin rohani saudara, misalnya saudara punya saat teduh, doa pagi, ya, itu adalah cara yang terbaik untuk kita menjaga agar api semangat kita tidak padam oleh dinginnya dunia ini, saudara, ya. Dunia ini, saudara, sangat menarik, ya. Apalagi kita hidup di dunia, saudara. Banyak sekali yang dia yang membuat kita, saudara, untuk jauh daripada Tuhan, ya. Apalagi Tuhan gak kelihatan, saudara. Hari-hari ini ada yang pernah melihat Tuhan? Ya, kita hanya bisa merasakannya melalui kita sudah pelajari Alkitab, orang-orang dahulu, saksi-saksinya. Di situ kita percaya, saudara, ya. Kenapa saudara dikasih dalam Tuhan? Firman Tuhan juga berkata, berbagilah orang yang percaya walau tidak melihat, ya. Nah, kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, tentang pengorbanan di era modern atau era zaman sekarang, saudara, ya.
Roma 12 ayat 1 tadi, demi kemurahan Allah aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Poinnya saudaraku dikasih dalam Tuhan, mesbah hari ini bukan lagi tentang menyembeli domba, melainkan menyembeli ego kita dan juga waktu yang dianggap santai, saudara. Udahlah, ya kan. Ego saudara lebih tinggi dibandingkan saudara dekat dengan Tuhan. Itu sangat sangat membuat kita saudara itu sangat berbahaya untuk saudara bisa jauh, ya, daripada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah, ya. Yesaya pasal 30 ayat 15, dengan bertobat, ya, dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita bangun hari-hari ini, ya, teruslah supaya sampai kapanpun saudara, ketika Tuhan bilang Tuhan datang, saudara sudah siap, ya. Kita adalah orang-orang yang sudah siap, ya udah, ya. Contoh hari-hari ini saudara perang di mana-mana, ya. Banyak orang yang sudah ketakutan saudara, ya kan. Aduh, aku pulang kampung aja lah, ya kan. Kemungkinan rudalnya nggak sampai di kampung kalau dibom sama orang luar saudara. Siapa bilang, ya. Jadi di situ kita lihat bahwa dunia ini atau kita ini gampang ketakutan saudara, gampang khawatir saudara. Ini kalau jadi perang dunia ketiga, aduh gimana ya, anakku belum sekolah, ya kan, belum nikah dan lain-lain, tiba-tiba perang dunia ketiga, matilah, ya kan. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup dengan Tuhan bukan itu yang dia pikirkan, ya. Dia memikirkan bagaimana dia bisa tetap setia, bagaimana dia tetap masih punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hal-hal bukan yang terjadi di dunia sekarang ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Kesimpulannya saudara, ya, membangun mesbah di era sekarang memerlukan keberanian untuk berhenti sejenak, berhenti dari ambisi, berhenti dari kebisingan dunia, dan kembali kepada Dia yang memegang kendali hidup kita, ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, membangun mesbah di era sekarang, zaman sekarang, itu harus punya keberanian untuk berhenti sejenak, saudara perbaiki kembali hubungan saudara dengan Tuhan, ya. Saudara jangan dengar apa kata orang di samping saudara. Saudara kalau mau menghadap Tuhan, saudara kalau mau ke surga, enggak gendong temanmu saudara, ya. Atau misalnya gara-gara misalnya Cindy bilang sama Kak Basaria, ngapain Kak Basar rajin gereja, enggak usah lagi gereja, ini kita kesini ngapain, ya kan. Kak Basaria kalau dia punya punya prinsip sama seperti Cindy misalnya, dia pasti enggak ikut, ya. Dia malas yang namanya membangun koneksi yang baik dengan Tuhan, ya. Tapi saya percaya saudaraku dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang hadir hari-hari ini, ya, saudara tetap ada hubungan itu, ya. Secara khusus saudara membangun mesbahmu di rumah dengan sendiri saudara, ya kan, yang sudah menikah mungkin dengan istrinya, ya, dengan suaminya, dengan anaknya saudara. Ajari anak-anak itu saudara untuk bisa berdoa bersama-sama, supaya nanti ketika masuk ke sekolah saudara, guru-guru juga nggak pusing mengajarin saudara, ya kan. Karena banyak seperti itu saudara, ditinggalkan anaknya, ya kan, baru lahir 1 tahun dikasih ke orang. Aduh saudara, itu sangat-sangat sulit saudara, ya. Biarlah kita sebagai orang Kristen ini menjadi contoh, ya, menjadi terang walaupun melalui anak kecil itu. Ketika dia di sekolah, orang-orang lain bisa lihat, ya. Kalau orang Kristen juga seperti itu saudara, apa bedanya kita sama orang-orang yang gak percaya Tuhan, ya. Oke, saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, ya, mungkin itu yang bisa kita lihat, ya. Jadi pesannya adalah bagaimana hari-hari ini saudara kita kembali membangun mesbah. Saudara kalau hari Minggu misalnya nggak bisa, ya mungkin minggu depan bisa lagi datang, ya. Kemudian kembali untuk belajar firman Tuhan saudara, ya.
Kalaupun saudara nggak nyaman dengan baca di baca di Alkitab yang kertas, saudara juga bisa nyaman baca di handphone saudara bisa. Ya, tapi saran saya saudara, kalau misalnya saudara baca melalui handphone saudara, ya matikan datanya biar enak bacanya saudara. Apalagi WA-nya ada 2 di situ, satu kali notif ada 15 grup misalnya, ya kan. Belum lagi grup-grup yang lain, belum lagi dari orang-orang keluarganya yang spesial, itu sangat mengganggu saudara, ya. Jadi ini bukan bukan pemaksaan saudara, tapi itu untuk kebaikan kita dengan Tuhan. Karena bersama-sama pun kita hari ini di sini saudara, belum tentu juga kita sama baiknya di hadapan Tuhan. Belum tentu saudara. Jadi kita ada di tempat ini untuk saling menguatkan, saling mensupport untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kunci utamanya adalah diri kita sendiri membangun itu, ya. Mungkin gembala di tempat ini ya sebatas mengingatkan, menyampaikan, tapi yang menerima adalah kita sendiri, ya. Yes dan no-nya saudara, jawabannya ada pada kita, ya. Udahlah, aku tunggu aja lah nanti khotbah hari Minggu misalnya, ya. Nggak mau aku berdoa, ya. Jangan saudara, ya. Mari bangun itu supaya nanti saudara di hari kesudahannya kita tetap bersama-sama di bumi dan di surga, ya. Jangan sampai nanti pas di surga jemaat GB Sol cuma 3 orang, yang lain dulu mana, ya kan? Nggak nampak saudara. Mau ngajak makan bareng di luar nggak bisa lagi, tinggal 3 orang rupanya yang masuk, ya. Tapi saya percaya saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang berada di tempat ini di tempat yang sama, ya, di Yerusalem baru. Amin. Amin. Jadi saudara, kita sampai sana kita bisa lihat Kabasaria, ya kan? Kita bisa lihat ini. Udah lupa saya. Ya pokoknya kita bisa lihat si Cindy, ya kan? Bisa lihat teacher Edu ketawa-ketawa rupanya di bawah pohon ara misalnya, ya kan? Teman ini. Jadi kan bergabung saudara. Jadi bukan hanya sekedar, nah bagaimana supaya itu terjadi? Ya saudara punya itu tadi, ya. Mesbah yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Seperti perjanjian-perjanjian lama orang-orang, ya, seperti Abraham, bahkan juga Nuh saudara, tokoh-tokoh Alkitab, itu mungkin orang-orang yang sudah bersama dengan Bapa di surga di sana, karena mereka punya komitmen yang sama dengan Tuhannya. Begitupun juga dengan saya dan saudara hari ini, kalau kita punya komitmen yang sama juga, kita juga akan bersama-sama terus, ya. Amin. Amin. Walaupun kesananya satu-satu saudara, nggak bisa sekaligus, habislah kita, ya kan, satu-satu, tapi ketemunya di tempat yang sama, ya. Jadi itu saja firman Tuhan hari ini, dan biarlah saudara menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa melakukan firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini firman Tuhan mengajarkan kami, biarlah di tengah-tengah dunia zaman sekarang kami masih bisa bangun mesbah kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan banyak sekali godaan, bahkan juga Tuhan hal-hal dunia menarik kami untuk jauh daripada Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, dan biarlah Tuhan melalui perkumpulan kami ini, gereja ini Tuhan boleh mampu untuk membangun mesbah secara khusus bagi keluarga kami di tempat ini, bahkan juga secara pribadi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, dan biarlah Tuhan kami punya iman, Roh Kudus Tuhan terus menguatkan setiap kami, sehingga mesbah doa kami, hubungan kami dengan Tuhan tidak pernah padam, selalu menyala. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami boleh terus melakukannya, dan kami boleh terus mengingat akan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa bagi semua anak-anak Tuhan hari-hari ini, bahkan juga orang-orang Kristen yang sampai hari ini Tuhan, yang mungkin rohnya sudah mulai padam untuk jauh daripada Tuhan. Biarlah tempat ini Tuhan menjadi tempat untuk orang-orang juga bisa melihat ada mesbah doa yang hidup melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati juga setiap kami pada hari ini.
Dan biarlah Tuhan di hari yang akan datang, dimanapun kami berada, di pekerjaan, bahkan juga di rumah, dimanapun kami berada, nama Tuhan yang terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan yang akan kami berikan secara khusus untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Kami serahkan anak-anak-Mu yang memberi, bahkan juga yang belum bisa memberi. Tuhan, Kau berkati segala sesuatunya di tempat ini. Tuhan, kami mohon biarlah kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tidak hanya sampai di sini, lalu dimanapun kami berada, di rumah kami boleh memahaminya, dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh luar biasa firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah kita boleh sama-sama belajar untuk membangun mesbah doa. Kita boleh saling mengingatkan untuk boleh baca firman tiap hari, amin. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita hari ini, harinya Tuhan. kepada hambanya. Oke, shalom. Shalom. Oke, boleh salam kanan kirinya. Hari ini aku diberkati Tuhan. Ya, hidupin lampu belakangnya Bang Edi biar nampak itu Merlina. Gelap kali dia dari sini. Oke.
Ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih untuk Bang Edi, Teacher Edi sudah memberkati kita dari kebenaran firman Tuhan. Ya, tahun ini kita memang berbicara tentang mesbah Tuhan saudara. Tapi saudara harus tahu, kalau saudara tidak perbaiki kehidupan saudara, mesbah itu tidak akan bisa saudara bangun sampai kapanpun. Ya, saudara terkasih harus persiapkan diri saudara, bangun diri sendiri. Ya, orang lain hanya bisa mengingatkan saja, ya kan? Ingat ya nanti ya, jangan lupa. Ingat ya nanti ya. Atau poster atau flyer yang bisa mengingatkan saudara. Namun yang bisa membangun itu hubungan sendiri, saudara sendiri. Ya, bangun itu di rumah saudara, bangun itu dengan istri saudara, bangun itu dengan keluarga saudara, atau sendiri saudara boleh di kaki Tuhan, gak ada yang masalah. Ya, kalau kita ibadah di hari Minggu saudara, saudara tahu kegiatan-kegiatan yang seperti ini, ibadah yang seperti ini tidak ada salah, itu benar. Namun saudara, kita cukup singkat waktu kita. Cukup singkat waktu kita untuk kita menyembah Tuhan. Ya. Lambat kita bangun hubungannya kalau kita bangun dari kegiatan hari Minggu saudara. Tapi kalau saudara tuh bangun dari rumah saudara, bangun dari kehidupan saudara, saya percaya mesbah itu akan terjadi. Walaupun tema tahun ini gereja ini adalah tentang mesbah, tapi kalau saudara sendiri, kita cuma beberapa, tapi saudara coba, saya ajak saudara menyembah 1 jam, saya yang percaya saudara ngantuk. Saya ajak saudara nyembah 1 jam hari ini, saudara ngantuk pasti. Nguap kanan kiri, karena kenapa? Saudara sendiri tidak membiasakan itu. Mau hebat, kan biasanya WL. Mari nyembah Tuhan. Menyembah itu saudara bukan mengajak. Bukan ngajak, ayo Marlina nyembah Tuhan. Enggak. Penyembahan itu lahir dari dirimu. Ya. Kalau kau gak bangun di rumah, di tempat ini gak bisa bangun. Bangun di tempat di mana kau berada. Di tempat pekerjaan bisa. Kadang-kadang kita bisa pakai headset Bluetooth sekarang ya kan. Lagu-lagu rohani saudara. Ya kan? Saudara tahu sekarang kan lagi puasa. Di sekolah saya itu rata-rata muslim. Pagi mereka saudara, kan kami cuma ujian kelas 12. Mereka pagi buka Al-Quran dan mereka senandungkan Al-Quran itu di dalam majelis guru. Saya tidak terganggu. Tapi ya begitu mereka pemandangannya saudara, bagaimana mereka nyampaikan itu. Jadi saudara terkasih, hari ini para WL, para backing vokal, engkau hadir bukan hanya menghafal teks. Engkau hadir sebagaimana engkau bangun dulu sebelum kau hadir hari ini. Yang bermain musik juga. Kalau bermain musik pun hanya saudara punya skill. Makanya skill saudara itu skill mentah. Karena saudara bedanya pemain kafe dengan pemain musik gereja. Yang membedakan adalah kita punya rasa karena kita bangun dengan Tuhan. Ketika menyembah itu seperti itu saudara. Jadi saudara terkasih, saya tidak menambahi apa yang disampaikan Bang Edi, saya cuma mau menyampaikan. Tahun ini walaupun berjalan temanya 1 tahun ini, saudara akan bosan. Kita yang sharing hari ini akan bicara tentang mesbah. Tuhan tidak mau tahu masalah kita itu apa saudara. Dia gak mau tahu. Dia gak mau tahu, dia tahu kalau kita anak, bagi dia akan pelihara, dia akan berkati kita. Ya, di tengah musibah, di tengah masalah saudara. Tapi kalau saudara tidak bangun hubungan dengan Tuhan, susah. Saya hanya sampaikan itu saja, susah. Kadang kami pulang jam 12 malam kerja. Bangun lagi jam 4 harus prepare ini, susah.
Mesbah itu tidak berbicara tentang saudara buat tempat satu, saudara kasih dupa, saudara kasih kemenyan, mur, emas, enggak itu saudara. Tapi saudara, mesbah itu adalah bagaimana sikap hati saudara dalam 1 kali 24 jam saudara hidup untuk Tuhan. Amin. 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 Kita bangun itu saudara. Kita bangun itu saudara. Ya, saya tidak mau gereja hanya ada 1,5 jam. Kita mulai setengah 10, selesai jam 11. Saya perkirakan kita jam 11, paling lama lah kita 11.15. 2 jam itu tidak membuat saudara bisa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau enggak saudara bangun dari diri saudara, percayalah itu. 2 jam ini hanya sebuah ritual kalau saudara hanya hadir di tempat ini. Makanya gereja hadir, seringkali gereja tuh rame karena kenapa mereka tidak tahu ke gereja itu tujuannya apa. Tujuan ke gereja seringkali orang hanya apa? Sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen itu jadwal ibadahnya hari Minggu selesai. Jobku selesai Tuhan, tugasmu lagi. No, kekristenan itu dibangun dari 1 kali 24 jam dengan Tuhan. Ya. Amin. Ya, saudara bangun itu di rumah, di pekerjaan. Bang Riki mungkin capek kalau dia lagi second, tapi orang lain nge-DJ di samping, kita menyembah di samping. Karena luar biasa saudara, ya kan? Nah, banyak sekarang lagu-lagu Kristen yang cukup DJ saudara. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan. Itu banyak di remix kan saudara. Iya, jangan pula apa? Lagi cinta satu malam. Tuhan Yesus. Kalau kita cinta satu malam, tersugestilah saudara cinta satu malam di otak saudara sampai Tuhan Yesus datang. Ya kan? Lagu Paskibra di sekolah kami itu, mereka kan ada yel-yelnya, lagunya cinta satu malam. Saya udah tahu itu pasti Paskib itu. Aduh Tuhan Yesus. Makanya saya lawan itu waktu kita anniversary ke-20 tahun SMA 5, kita lagunya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Tak hafal Bang Edu? Lagi itu? Hafal ya, luar biasa. Saudara, ya, ayo kita bangun itu saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu oh, terjadi bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu oh terjadi bagiku. Kami sembah oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selama Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan pujian ini sebagai iman percaya kita. Oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau ku sembah, Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di mana setiap mulut menyembah di hadapan Tuhan. Kami yang percaya hati kami hidup dalam penyembahan bersama Allah. Tuhan, segenap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan hari ini, kami datang dengan segala kerinduan. Kami yakin percaya kami dipulihkan karena hadirat Tuhan hadir di tempat ini memberkati kami. Terima kasih Yesus, kami yang percaya segala beban, segala penyakit, segala sesuatu yang mengintimidasi kami telah dipulihkan Tuhan ketika kami menikmati hadirat Tuhan. Damai sejahtera Allah ada bagi keluarga, kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pelayan-Mu yang hari ini memberkati Tuhan Yesus talenta mereka. Mereka datang hidup, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga, pendidikan mereka. Engkau berkati. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan Engkau pakai mereka hidup dalam melayani Tuhan. Bangun mesbah dimanapun mereka berada. Mereka berdiri karena Kristus. Mereka tidur karena Kristus. Mereka bergerak karena Kristus. Mereka permuliakan dimanapun mereka berada. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hormat pengagungan hanya bagi-Mu Raja kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami bangun hidup hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan dengan dunia. Kami percaya Engkau memberkati, memelihara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat kedua tanganmu saudara, pulanglah. Bawa damai sejahtera Allah, berkat Tuhan atas hidupmu. Cinta kasih Allah memelihara, memberkati kehidupanmu, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati engkau, pekerjaanmu, pendidikanmu, apa yang kau kerjakan. Tuhan berkati oleh berkat-berkat baru Tuhan. Tuhan pelihara kehidupanmu. Biarlah
Tuhan memberkati engkau hari ini, esok, sampai Tuhan datang kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara. Shalom.